Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita tentang fikih zakat. Namun tadi ada sedikit komentar, mungkin ada pertanyaan, kenapa zakat mal kita diberaskan ataupun di bahan pokok? Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta, Dewan Fatwa Republik Mesir, yang notabene adalah ulama-ulama besar Al-Azhar, mengeluarkan bayan fatwa bahwa jika kondisi taqtadihil maslahah, sesuai dengan maslahat menghendaki agar zakat mal itu dikonversi ke bahan pokok, maka itu diperbolehkan. Jadi dan maslahat itu diukur dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Jadi tetap hukum umumnya bahwa zakat mal ya mal, tetapi kalau memang itu maslahat atau situasi menghendaki harus dikonversikan, maka itu diperbolehkan. Sehingga ini supaya menjadi pijakan yang jelas bagi amilin bahwa hal itu dibolehkan. Juga yang kedua yang saya catatannya cuma entah di mana tempatnya. Nanti kalau mau ketemu kita bahas. Ya, dalam zakat sesuai dengan pertanyaan Pak Habsi Bambang kemarin, apakah perlu diijab kabulkan? Maka menurut para ulama, zakat itu kalau memang sudah wajib ya tidak perlu disebutkan ketika memberikannya juga. Itu sudah maklum dibolehkan. Misalkan kita memberi seseorang zakat, itu tidak mesti disampaikan ini zakat saya atau ini zakat sebulan, itu tidak apa-apa tanpa disebutkan. Misalkan kita titipan, tetapi disebutkan juga boleh sebagai titipan. Karena apa? Karena orang akan sudah tahu bahwa ketika amilin yang menyerahkan berarti itu titipan zakat. Jadi dibolehkan disebutkan boleh, tidak sebutkan juga boleh. Baik, kita lanjutkan pembahasan zakat kita. Mudah-mudahan selesai setelah pertemuan ini. Selebihnya kalau ada yang sifatnya praktis dan teknis bisa disampaikan secara diskusi face to face ya. Baik, kemarin syarat zakat itu berapa Pak? Kita ulangi lagi, paling penting soalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Itu mah keutamaan ataupun fadilah. Adapun syarat wajib zakat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Mohon dicatat, ini paling penting soalnya. Dari semua poin itu ini paling penting. Syarat wajibnya zakat. 1, kepemilikan sempurna. Jadi ulang zakatkan barang itu jelas. Kayak kebun batur, tak usah zakatan. Ataupun pareng batur di tuaran di zakat piutang nggak masuk? Piutang ini memang karena kepemilikannya tidak jelas, dalam arti kata dia uang itu milik siapa, maka kata Aisyah tidak ada zakat dalam hutang. Piutang. Misalkan si A meminjam 1 miliar ke si B. Nah, para ulama itu berhenti sampai di sini. Apakah uang 1 miliar itu milik si pemberi hutang karena hakikatnya milik dia sebenarnya, ataukah si yang menghutang karena pada prakteknya dialah menguasai uang itu sekarang? Maka karena ulama terbagi 2 kelompok besar, saya lebih mengarah kepada pendapatnya Aisyah, tidak ada zakat dalam hutang. Nah, ini hadisnya la zakata fi dainin. Nah, ini waqalat Aisyah radhiyallahu taala anha laisa fi daini zakatun. Kalau untuk kehati-hatian sebagai jaga-jaga silakan saja. Jangan sedekah. Jadi syarat wajib zakat itu 1 adalah kepemilikan yang sempurna. Nah, yang kedua memang berkembang hartanya gitu, produktif gitu. Makanya prinsip zakat itu 2, dari harta yang berkembang atau harta yang berlebih. Ya, jika tidak lebih dari nisab atau sampai nisab maka tidak ada zakat. Dan nisab kita cukup besar, apalagi kondisi moneter seperti ini. Moneter kecil-kecilan lah ya, tidak seperti moneter yang dulu. Tapi ini walaupun memang ada moneter gitu, walaupun tidak terlalu besar. Itu 85 gram emas yang
24 karat, dan ada yang berpendapat tidak mesti 24 karat, 21 karat juga masuk. Artinya emas antam. 80. Emas antam itu sekarang sejuta sekian, berarti nisab 85 gram itu adalah sama dengan 85 juta. Kalau di saldo kita, rekening kita ada uang 85 juta, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau kurang dari itu berarti kita masih mustahil, masih penerima manfaat zakat, bukan penzakat. Jadi cukup besar ya dalam kondisi seperti ini, karena emasnya juga. Lalu syarat yang ketiga adalah mencapai nisab. Ini jangan sampai abai, nisab ini adalah batasan Allah, jangan sampai dilanggar. Kalau orang tidak nisab jangan dimintai zakat, jangan tarik zakat. Nisab waktu tadi? Nisab harta. Harta. Ya, jadi kepada perusahaan, kepada instansi, kepada kantor, jangan pernah menerapkan zakat kepada karyawannya yang belum nisab. Nisab itu adalah uang dingin yang ia miliki 85 gram emas setara dengan 85 juta rupiah. Karena ada beberapa perusahaan kantor menerapkan zakat secara aturan, padahal kalau kita telusur si karyawan itu boro-boro buat zakat, buat bayar kendaraan dasar aja nggak kebayar. Dia masih punya hutang, buat rumahnya masih pinjam sana pinjam sini. Zolim itu. Menerapkan zakat tanpa nisab itu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dan jatuhnya kepada penzaliman. Maka Allah sangat maha adil menerapkan zakat hanya bagi yang punya nisab. Yang tidak punya nisab tidak usah zakat. Kalaupun mau sedekah, silakan. Kalau sedekah tidak ada batasan nisabnya. Lalu yang keempat, melebihi kebutuhan pokok, itu juga syarat. Jangan dilanggar. Kalau di kita ada masih kebutuhan pokok, maka cukupi kebutuhan pokok kita dan keluarga. Jadi dari uang yang ada, kurangi operasional keluarga, berapa risiko keluarga yang dikeluarkan, baru kalau memang ada uang sisa, uang dingin, uang hendak, keluarkan zakatnya. Jadi Islam sama sekali tidak membebani, tidak memberatkan orang yang tidak punya nisab. Yang kelima, terbebas dari utang. Maksud utang apa? Utang yang harus dibayar di bulan itu atau di saat itu, bukan utang secara keseluruhan. Itu misalkan dia hutangnya 50 juta, tapi bulan itu hanya wajib dibayar 1 juta, maka yang menjadi pemotong nisabnya itu adalah 1 juta itu, bukan dari yang 50 juta. Gorimin ya, itu namanya gorimin. Gorimin mah harus diberi, bukan ditarik ya. Nah, maksud terbebas dari hutang itu yang muzaki, yang membayar zakat itu dari uang ademnya gitu, bukan dari uang yang masih beroperasi untuk membiayai hidup dia dan keluarganya. Yang terakhir, haul, mencapai 1 tahun hijriah. Biasanya umat Islam Ramadan ke Ramadan, tapi tidak mutlak, boleh Rajab ke Rajab, boleh Muharram ke Muharram. 1 tahun hijriah itu syarat wajib dipenuhi bagi orang yang hendak mengeluarkan zakat. Bahkan ulama mengatakan kalau orang bayar zakat bukan pada haulnya, itu seperti sholat maghrib can waktuna, jatuhnya kepada sunnah, kecuali kondisi darurat. Misalkan tiba-tiba COVID melanda kayak kemarin, agninya diminta karena peran pemerintah mungkin saat itu belum turun begitu banget, agninya dihimbau untuk segera mengeluarkan zakatnya sebelum haul 1 hijriah. Nah itu mereka berpendapat kepada pendapat Ibnu Abbas, boleh-boleh saja kondisi tertentu. Tapi syarat umumnya tetap haul harus dipenuhi. Itu syarat wajib dikeluarkan. Pada dasarnya kalau tidak haul belum wajib, itu aja. Pada dasarnya kalau tidak haul belum wajib, tapi menyegerakan karena kondisi darurat tertentu dibolehkan. Tapi wajib itu tetap dihaul. Artinya pendosaannya itu kalau sudah haul tidak bayar dosa gitu. Tapi kalau menyegerakan kondisi darurat maka itu diperbolehkan. Ya, haul itu 1 tahun, kepemilikan 1 tahun. Jatuh tempo. Imam Ahmad itu kaya, tapi hampir nyaris tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena sebelum dihitung haul 1 tahun hijriah sudah habis disedekahkan. Ya. Jadi karena rajin sedekah, beliau haulnya kan nggak nyampe ketika dihitung pas nisab itu. Jadi beliau tidak bayar zakat, tidak bayar zakat yang wajib karena sudah habis dengan sedekah. Nah itu 6 syarat yang utama sekali dipenuhi oleh seorang zakat atau muzaki. Nah sekarang kita berlanjut kepada hal-hal yang apa saja yang wajib dizakati.
karena tidak semua kena zakat, ya, tidak semua. Yang disepakati oleh seluruh ulama dan umat Islam tentang wajibnya itu adalah 9 macam yang disepakati. Yang lainnya itu ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Saya bacakan yang disepakati: 1 emas, 2 perak, 3 onta, 4 sapi, 5 kambing, 6 gandum, 7 juga gandum tapi gandum jenis lain, syair ya. Yang ke-6 korma, yang ke-7 itu nama sesuatu, zabib namanya. Di kita mungkin tidak ada, di Arab ada. Zabib. Jadi tidak semua hewan dizakati, tidak semua hasil tani dizakati, tidak semua perhiasan dizakati. Hanya 9 yang disepakati. Yang disepakati. Di luar ini ikhtilaf. Zabib itu apa sih? Zabib itu sejenis biji-bijian, mirip kismis. Di kita mungkin nggak ada, di negara-negara Arab itu ada. Kalau beras itu zakat fitrah, makanan pokok ya. Zakat mal itu nanti dari pertanian bisa, karena dia bahan pokok, masuknya zakat pertanian. Jadi kalau kita panen beras nisabnya 636 kilo, maka keluarkan, kalau disiram oleh kita sendiri keluarkan 5%. Kalau disiram oleh air hujan maka 10%. Kalau gandum ada 2 macam. Gandum ada 2 macam. Itu nanti dicek di Google saja, gandum jenis hintoh, gandum jenis syair. Kasar. Ya, mungkin gandum kasar, gandum lembutnya. Jadi yang disepakati oleh ahlul ilmi, para ulama seluruhnya, yang wajib zakat itu adalah 9 macam: emas, perak, onta, sapi, kambing, gandum, korma, dan juga sejenis gandum lain. Zabib namanya. Selain itu ikhtilaf. Contoh buah-buahan aja hasil tani, tomat, apakah ada zakatnya? Jumhur ulama tidak ada. Imam Hanafi ada. Gitu ya. Contoh lain misalkan panen sampel, misalkan zakat ada. Panen sampel. Ya, kalau Imam Hanafi panen sampel itu ada zakatnya. Karena kaidahnya setiap yang dikeluarkan oleh bumi ada zakatnya. Imam Hanafi. Kalau jumhur tidak ada, maka tidak diwajibkan. Kalau hasil pertanian kalau tidak mencapai nisab 636 kilo tidak zakat. jadi harus ada nisabnya. Jadi 6 kintal setengah kurang lebih. Kalau 6 kintal 3 itu nyampe nisab. Dan khusus zakat pertanian tidak ada haul. Ya, jadi tidak mesti 1 tahun. Per panen. Waktu haqqahu yaum hasadi. Hari panennya keluarkan. 5%. Ya. 5% kalau disirami oleh kita. Kenapa? Karena kita keluar biaya untuk menyiraminya. Sehingga zakatnya kecil, 5%. Tapi kalau itu disiram oleh laut, maka al-usyur disiram oleh hujan, maka al-usyur yakni 10%. Jadi lihat pertaniannya, pertanian itu tak ada hujan, semua pertaniannya dengan hujan maka 10%, karena dia tidak keluar biaya. Tapi kalau dia keluar biaya irigasi dan pengairan maka cukup 5% saja, atau nisful usyri, separuh dari 10%, berarti ya 5%. Kalau kambing unta itu ada umurnya yang harus dizakatkan? Ada kambing, nanti ada penjelasannya di sini. Yang pertama yang disepakati tadi ya, emas dan perak, dan yang dikiaskan kepadanya. Berarti apa? Uang itu dikiaskan kepada emas perak. Memang tidak ada dalilnya zakat uang itu nggak ada. Yang ada itu adalah zakat emas dan perak. Tapi dikiaskan uang kita kepada emas dan perak. Karena harta orang dulu itu emas, dinar emas, dirham perak. Karena uang orang dulu itu emas dan perak, maka uang sekarang itu rupiah ataupun dolar dan sebagainya dikiaskan kepada emas. Makanya nisabnya nisab emas, 85 gram emas, 21 karat atau 24 karat. Nah, itu sekali atau umurnya itu kan? Setiap tahun. Tahun. Jadi kalau kita itu masih berkas kita terus, ya, setiap tahun ada zakat. setiap tahun. Kecuali emas perhiasan yang dipakai sebagai perhiasan sehari-hari wanita. Nah, itu mah tidak ada zakatnya. Sekali betul. Jadi misalkan anting, kalung,
itu mah tidak zakatnya, itu perhiasan dasar. Tapi kalau sudah lebih dari kebutuhan dasarnya seperti gelangnya tukang daging, ada zakatnya itu. Karena ngincring gitu, atau si hutapea begitu. Nah, itu sudah lebih dari perhiasan, sudah lebih dari perhiasannya. Kalau perak juga Perak juga sama, emas dan perak. nisabnya sama. Nisabnya setara dengan emas itu. Saya kurang lebih hitungannya berapa gitu. Sekian ratus gram emas. Apa namanya? Tidak seharga. Perak itu ini ada nih. Perak berapa kalau dikonversi ya? 113 bukan lebih ya? 60.000 1 gram tuh. 160.000. 60.000. 60 dari 8. perak Dari 8. kurang lebih. Tahu sekarang. 80. Ya kurang lebih segitu ya. Dikonversi aja nanti. Sekarang Nah kalau emasnya separuh, peraknya separuh digabungkan. Misalnya punya emas kurang nisob, tapi dengan perak dia mencapai nisob, maka emas perak digabungkan. Emas perak digabungkan. sekarang sudah ada negara atau sebagian negara yang menggunakan dinar dirham, Ya, meskipun tidak seluruhnya tetap pakai US dollar. ya. Apakah juga ada sebagian negara yang menggunakan dinar dirham sebagai uang ini? Ya menjawabnya itu Ya. ada atau tidak ada gitu. Baik, untuk emas tadi 85 gram emas, untuk perak itu kalau catatan saya di sini 200 dirham. Iya. 200 dirham. 1 dirham 2,97 gram. Ya. Nah, demikian ya. Itu yang pertama, zakat emas dan perak atau zakat uang, zakat harta. Ya. Yang kedua, zakat binatang ternak. Bagi yang punya ternak, misalkan apakah ayam masuk zakat? Tidak, ayam tidak masuk. Sapi, onta dan kambing. Dan kalau ayamnya banyak, Ayamnya banyak nanti zakat perniagaan masuk. Perniagaan. Zakat dagang, bisnis ya. itu mah istilah. Zakat bisnis masuknya. Jadi ayamnya sendiri tidak ada zakatnya, tapi bisnis ayamnya dia berkembang seperti itu maka ada zakatnya. Jadi kan jadi harta, jadi uang, Jadi uangnya harta. itu setara dengan emas. Iya, iya. Semua bisnis begitu. Semua bisnis lah. Ya. Binatang ternak itu nisabnya adalah untuk sapi, untuk onta 5 ekor. Nyampe 5 ekor keluarkan 1 kambing ya. Oh, 1 kambing, 1 kambing, kan 1 unta. bukan 1 onta karena terlalu gede. Jadi Jadi 5 ekor unta dan selebihnya sampai 9 itu 1 ekor kambing. Kalau sapi itu bentar. Sapi itu adalah berapa ini ya? Katakannya boleh. 30 ekor sapi, satu tabik, satu sapi usia setahun ya. Nah kalau kambing itu 40 ekor kambing, 1 kambing zakatnya. Jadi onta 5, sapi itu 30, kambing 40 dikeluarkan zakatnya. Kambing, umur 1 tahun juga. Sapi dikeluarkan setara apa? Sapi dikeluarkan Setara kambing. dikeluarkan Satu. satu sapi yang usia setahun, sapi muda. Sapi muda. Kambing usianya berapa? Kambing usianya 1 tahun juga. di sini satu saja disebutkan, kambing tidak berkenaan dengan tahun. Kalau kurban baru ada syaratnya. Ya, 1 tahun misalkan ya. Di sini hanya kan syatun, kambing saja dikeluarkannya. Baik, detailnya itu ada di makalah yang saya kirim ke Pak Dr. Rois. Itu ada makalah fikih zakat kontemporer, sudah begitu detail. Kalau barangkali mau dibaca-baca silakan. Lalu zakat perniagaan. Zakat perniagaan ini apabila usahanya itu dalam 1 tahun hijriah, kemudian memiliki keuntungan di nisab 85 gram emas, keluarkan zakatnya 2,5%. Memang ulama ada beda pendapat apakah aset modal dengan keuntungan digabungkan atau tidak. Ya. Tapi pendapat yang roji dan saya juga condong ke pendapat ini, yujma'u bainal asli wa ribhi.
digabungkan antara aset modal dengan keuntungan. 2,5% dari situ. 2,5% dari situ. Jadi misalkan kita punya aset 10 juta, keuntungan 5 juta, maka dari 15, 2,5% dari 15 juta. Ya. Adapun pendapat yang ringan memang ada cukup dari keuntungan saja. Ya, itu. Dari keuntungan saja diambil zakatnya. Nah, di kitab ini yang diketengahkan oleh penulis, pendapat yang paling kuat, paling rajih adalah yujma'u bainal asli waribhi. Al asl itu aset dan modal, waribhi keuntungan. Dan menurut saya untuk lebih kehati-hatian mending yang ini sebenarnya. Untuk kehati-hatian si aset dihitung, kemudian ditambahkan dengan keuntungannya, keuntungan bersih ya, setelah operasional karyawan, gaji, hutang perusahaan yang dibayar bulan itu semuanya bersih, keuntungannya berapa, hitung dengan aset, lalu keluarkan zakatnya 2,5%. Zakat perniagaan, emas perak sudah, perniagaan sudah, binatang ternak sudah. Nah, hasil bumi itu adalah tadi kalau disirami air hujan cukup 1/10, 10%, kalau disirami sendiri cukup 5%. Kalau gabungan hujannya juga diairi juga maka 7,5%. Kombinasi itu 7,5% keluarkan zakatnya. Punya kebun, sawah, kadang hujan, kadang disiram, 7,5%. Kalau disiram terus 5%. Kalau hujan terus maka 10%. Nah, itu hal-hal yang benar. Zakat profesi bagaimana? Zakat profesi itu statusnya ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama cukup tajam. Karena fikih zakat itu terbagi kepada dua mazhab besar. Yang pertama mazhab al-mudayyikin. Mazhab mudayyikin itu mazhab yang hanya mencukupkan dengan yang ada pada teks dalil saja. Tekstual. Karena dalil mereka la zakata illa fil mansus. Tidak ada zakat kecuali ada nas dalilnya. Karena itu harta khusus, bagian khusus diambil dari harta khusus pada waktu yang khusus, diserahkan kepada orang-orang yang khusus. Maka tidak boleh kita ngambil selain yang harta-harta khusus itu. Pendapat pertama mengatakan tidak ada zakat kecuali yang ada teksnya dalam dalil. Berarti cukup yang tadi saja yang 9 kelompok tadi. Ya. Kelompok yang kedua madhab at-tausi atau al-muwassi'in. Mereka berpendapat memperluas fikih zakat. Apapun yang dimiliki manusia, apapun yang dimiliki oleh seseorang yang Allah berikan kepada dia, maka ada zakatnya. Nah, ini punggawannya Imam Hanafi. Kalau yang kedua, yang pertama itu punggawannya jumhur, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal. Mereka merupakan jumhur ulama dalam fikih zakat. Hal ini berpendapat tidak ada zakat kecuali yang ada teksnya. Kaidahnya la zakata illa fil mansus. Namun yang kedua, mazhab yang memperluas itu mazhab Abu Hanifah. Karena beliau berpikir setiap yang dibutuhkan orang miskin dari orang kaya itu ada zakatnya. Setiap yang Allah berikan kepada seseorang itu ada zakatnya. Dalilnya adalah sesuatu yang kamu dapati dari hasil bumi ataupun apapun yang Allah berikan min khairat mimma razaqnakum itu ada zakatnya. Nah, menurut saya di zaman modern seperti ini, sepertinya mazhab perluasan itu lebih oke untuk orang miskin. Makanya Abu Hanifah mah ada zakat pakaian, ada zakat buah-buahan, ada zakat bahkan tomat pun ada. Karena tadi maslahatnya kepada orang miskin lebih besar. Zakat artis. Kalau jumhur tidak ada itu buah selain korma, selain tadi gandum tidak zakatnya. Iya, makanya. Jumhur ulama zakat selain emas perak dan harta nggak ada zakat. Makanya zakat profesi pun terkena perbedaan pendapat itu. Menurut jumhur ulama profesi tidak ada zakatnya. Seberapapun profesi dia, baik guru, baik dokter, baik atlet, baik artis tidak ada zakatnya. Yang nanti dihitung zakatnya dari apa? Dari zakat malnya saja. Kepemilikan dia secara umum ditarik zakatnya. Tapi dari profesi dia sebagai artis tidak ada. Karena berpotensi dia ditarik 2 kali zakatnya. Dan itu tidak diperbolehkan dalam prinsip zakat. Ya, jadi ditariknya dari mal saja, dari harta keseluruhan milik dia.
Makanya YouTuber, influencer, Ya, artis, kemudian atlet bola, profesi Buzzer. dokter, Buzzer. buzzer mana? Kita subhan kita mah. Buzzer mah subhan tapi mau dibahas. Segala macam begitu itu tidak kena zakatnya. Tidak kena zakat. Mazhab jumhur. Maka profesi tidak zakat. Kalaupun kita mengikuti mazhab Hanafi bahwa profesi itu ada zakatnya, menurut mazhab perluasan dari zakat itu, maka itu pun harus dikenakan hukum-hukum zakat. Profesi yang dikenakan zakat itu satu profesi yang nyampe nisab di akhir nanti. Jadi ketika di akhir tahun neraca dia hitung, gaji dia hitung, ada sisa dari gaji yang dia terima atau profesi yang dia terima 85 juta, keluarkan 2,5%. Dan ini tadi dulu saya kerja di pemerintahan ya, setiap dapat honor atau apa tunjangan segala macam itu dizakat. Ya rampung gitu ya. Ya itu rampung. Rampung. Padahal Namanya ngajen aja namanya. padahal gubernurnya kan waktu itu saya zaman Pak Ahmad Sanel. Berapa gajinya waktu itu Pak? Mohon maaf. Ya kalau gaji sih kecil ya. 12 juta. Tapi bangsa pendapatan seperti Lain-lain. tunjangan segala macam gitu ya. Ya, kalau per hari ini, kalaupun kita menerima ada zakat profesi, taruhlah kita menerima ada gitu, ngambil pendapat yang kedua, maka profesi yang dikenakan zakat itu adalah orang yang bergaji di atas 7 juta per hari ini. Ya. Itu pun kalau 7 juta itu dinisab di akhir tahun Hijriah nanti ada sisa 85 juta. Kan ayo nama ini gaji 10 juta untuk 1 tahun ada nggak nyisa 85 juta? Minus lah. Bahkan minus, tidak. Kan Gorini Toyota teh. Iya. Banyak Gorini Toyota kita itu Pak. Ini Jadi seri mustahik, atas. maksudnya mustahik. enggak. Tapi Pemda gitu sih. Ya, Biarin aja, Pak. Sama Robin Hood. saya beberapa kali ngisi semacam seminar zakat di beberapa hotel di Tasik di Bandung itu. Mengundang saya itu tujuannya untuk menguatkan kebijakan mereka narikin pajak dari karyawan. Efek. Ketika saya jelaskan malah berbalik ke mereka. Jadi karyawan tuh hidup Pak Ustadz, hidup Pak Ustadz. Saya katakan begitu Pak, daripada saya juga periksa juga. Sekarang Bapak narik dari karyawan atas nama zakat, padahal gaji mereka cuma 2,5, cuma 3, cuma 3,4 Ya. atau UMR. Minus lah. Tanya ke karyawannya berapa kamu sisa setahun, nggak ada hutang ya, balatak hutang. Ya masa mau narik zakat dari orang yang punya hutang kan zalim. Mustahik. Zalim. Makanya saya tanya balik juga ke manajemennya. Sekarang taruhlah Bapak sudah berhasil mengumpulkan zakat itu, digunakan untuk apa? Untuk santunan kalau satpam sakit, untuk renovasi musola, untuk bantuan sosial segala macam. Kan ada asnafnya zakat Bapak. Kalau Bapak narik dari itu atas nama zakat, asnaf pun harus zakat. Iya, 8. Bukan asnafnya asap sedekah, mustahik sedekah, tapi atas nama zakat. Itu juga rancu. Nah, makanya akhirnya dia setuju, ya udah kita hapuskan penarikan zakat dari karyawan itu dan kita terapkan sekarang modelnya sedekah. 3 minggu setelah itu dia laporan, Pak Ustadz ternyata dengan konsep sedekah lebih banyak kita dapatnya Iya. karena ada keberkahan di sana. Jadi kalau tadi PNS ditarik sedemikian rupa, kalau karena aturan yang narik ya kita tidak bisa menolak, kan gimana lagi, udah disedekahkan saja, ikhlaskan. Tapi kalau instansi yang sifatnya masih bisa berdiskusi dan bisa diperbaiki, tidak boleh perusahaan menarik zakat profesi karyawan yang gajinya itu kalau setahun dikumpulkan sisa bersihnya 85 gram emas. Iya tuh gaji 10 juta ge moal. Malahnya Oh, 10 juta juga kuliah kan budak hiji ge sebeak atau. kamu kuliah di kedokteran. Langsung sih. Eselon 3 bawah tuh bangsa sebetulnya. Tanah Minus. posisi. Apalagi minus, kalau minus ya gimana mau ditarik zakat dari orang yang minus? Anak buah Sri Mulyani itu boleh. Jadi apa namanya? Oh ya, potensi zakat nasional kita itu 210 triliun. Allah. Itu tahun 2009-an. Kalau wakaf potensi nasional kita 1000 triliun. Allah. Tapi itu potensi zakat 250 triliun masih kalah dengan temuan PPATK, TPPU yang 349. Eta potensi zakat nasional ku TPPU eta. Padahal dari beberapa orang doang itu teh. Eta teh baru sekitar berapa itu? 100 sekian orang gitu. Luar biasa memang itu.
Jadi kalah potensi. Kalau melebihi ini mungkin boleh ya. Melebihi nisob. Yang sob Harus bukan boleh. Nisob ke atas gitu. Nisob dan lebih itu ditarik. Kalau kurang dari itu, sekarang kan eselon 4 tuh TPP-nya 16 juta. ya, Di luar gaji itu. ya. Belum macam-macam gitu ya. Take home pay dihitung setahun ada sisa segitu. Lebih. Ada. Ya kalau segitu ya dikenakan. Wajib. Wajib zakat itunya zakat nisob dari pekerjaannya. Terus ini kalau itu zakat mal itu kan kita punya keuntungan kan ya setiap bulannya gitu kan udah kepastian gitu. Ya. Kita bisa dicicil nggak itu atau nanti setahun sekali gitu? Nah itu tadi yang saya katakan, zakat itu kan mensyaratkan haul, termasuk zakat perniagaan dan zakat harta, zakat mal kita, termasuk zakat dagang itu mensyaratkan haul. Haul itu 1 tahun hijriah. Kalau misalkan Pak Haji Bambang dari dulu ngitung Ramadan ke Ramadan atau Syawal ke Syawal, itulah haulnya. Kalau belum haul, maka tadi sifatnya seperti orang maghrib belum azan. Berarti jatuhnya sholat sunnah itu, sholat sedekah. Jatuhnya sedekah. Nggak aja gitu. Ketika nanti masuk lagi haul, wajib lagi bayar zakatnya. Gitu. Karena belum haul. Itu syarat haul itu sama seperti syarat masuk sholat, masuk waktu. Syarat haul itu sama dengan syarat sholat kalau sudah masuk waktu. Kalau sholat sebelum waktu, maka itu jatuhnya kepada sedekah. Persis seperti orang maghrib belum adzan. Ya, maaf, jadi bapak-bapak kita yang bapak-bapak yang punya rezeki bisnis apa, tentukan start dan finishnya haul. Misalkan setiap Ramadan ke Ramadan, Januari ke Januari, Maret ke Maret, terserah. Tentukan, tapi jangan tidak ditentukan. Kalau tidak ditentukan, haul nanya jadi rente gitu. Anu sangsara mau haul. Ya, memang zakat kan diambil dari yang lebih. Iya. Prinsip zakat itu 2, berkembang atau lebih harta itu, maka diambil zakatnya. Makanya harus dicatat. Itulah keadilan Islam, tidak mengambil zakat dari orang yang tidak mampu, Yang tidak punya menerima. yang tidak punya menerima. Ya. Orang yang di bawah Lalu yang terakhir, siapa saja yang berhak menerima zakat? Penerima zakat itu semuanya orang, bukan infrastruktur, bukan bangunan. Maka tidak boleh harta zakat itu dipakai reno, pakai beberes, pakai bungan bangun. Nah, itu nggak boleh. Semuanya adalah orang. Kita bacakan ayatnya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8. 1. Al-fakir. Al-fakir adalah orang yang tidak punya makan di hari itu. Ya, miskin dia punya makan hari itu, tetapi hanya terbatas beberapa hari ke depan. Itu miskin. Itu yang paling prioritas. Pembagiannya boleh proporsional, masing-masing sama. ya Boleh juga diprioritaskan sesuai dengan kondisi. beda-beda. Kalau di satu tempat itu banyaknya fakir miskin, yang lainnya mampu, maka pusatkan ke fakir miskin. Kalau di tempat itu adanya fisabilillah, artinya orang-orang yang bekerja di dalam bidang syariah, pendakwah ataupun dia membantu kegiatan-kegiatan dakwah, itu ke situ. Tapi kalau proporsional juga boleh. Imam Syafi'i mengatakan boleh masing-masing itu 8-8-nya itu masing-masing persentasenya sama, berarti 12%, 12%, 20% sampai genap 100% boleh. Boleh juga tadi prioritas. Itu orang miskin, dia punya makan hari ini, beberapa cadangan hari ke depan. Miskin banyak kan sekarang. Fakir miskin. Kemudian fuqara miskin wal amilin. Amilin juga. Amilin itu tapi benar-benar yang amilin. Bukan yang datang ukur numpang makan bala-bala ini tuh ya. Pengamat penasehat. Pengamat penasehat Tanggung ninggalin jawab gawe henteu. Amilin itu yang benar-benar bekerja untuk zakat. Definisi amilin kalau kita lihat di kitab itu orang yang mengerahkan waktu dan tenaganya untuk ngurus zakat. Aparat desa biasanya datangnya. Jadi model-model pengawas, model-model pembina zakat itu bukan amilin. Amilin bukan ambilin. Ambilin. Orang yang bekerja untuk zakat itulah amilin gitu. Dia memang mengeluarkan tenaganya untuk itu. Bahkan kalau dalam fikih yang lebih ketat, amilin itu harus ada SK-nya. Ya. Barulah itu amilin sah. Artinya selain yang di SK itu ya pembantu saja. Orang yang nggak bantu sekali-kali bukan amilin, Pak. Ya. Numpang belikan amplop, nah lain amilin itu mah. Anu yang mengantarkan berasnya bukan amilin. Amilin itu yang bekerja untuk zakat. Dan sepanjang tahun. Kalau zakatnya berjalan sepanjang tahun, kalau zakatnya kan kita kan hanya khusus Ramadan kan rata-rata gitu, maka amilin Ramadan itulah yang disebut dengan panitia zakat. Jadi kalau dari aparat desa mengatasnamakan
setiap ini Ngambilan saha ngambil zakat ya. yang ngambilan saha Nah itulah hal yang Ambilin perlu, ambilin tah mah. Ambilin. hal yang perlu dikoreksi dari jadi masukan ke DMI Dewan Masjid Indonesia itu yang menarik zakat dari masjid-masjid binaannya kalau yang sebagainya perlu diperketat lagi. Kalau memang itu untuk Basnas memang harus verifikasinya, harus segala macamnya lah dipersempurnakan gitu kalau memang mau mengambil setoran zakat dari masjid-masjid binaannya. Ataupun mungkin kanwil juga sama, harus benar-benar tepat sekali begitu, tidak hanya nanti ke statusnya seperti ambilin saja ya. Pegawai Basnas itu patut sebagai amilin. Ya, Basnas itu ambilin negara itu. Iya. Ketika negara tidak mengkemot seluruh program zakat, maka amilin swasta juga bisa disebut amilin. Iya. Karena apa? Karena negara mengizinkan swasta bergerak untuk memberdayakan zakat, kan begitu faktanya kan. Iya. Kemudian negara juga mengakui bahwa ada laj-laj atau jiswa-jiswa yang dikelola oleh masyarakat dan itu tidak melanggar hukum negara, maka mereka juga berstatusnya amilin. Harusnya negara tak secara aktif ya. Ya, idealnya memang negara idealnya. Tapi kan masalahnya trust masyarakat menitipkan zakat ke negara juga tidak sempurna. Iya. Buktinya lebih gedean aset zakat-zakat swasta daripada pemerintah kalau digabungkan. Ada lembaga ini yang sudah bonafide nasional, bahkan yang ada yang sudah diakui di PBB. Lembaga zakat kita nasional itu ada yang non pemerintah diakui di PBB sebagai lembaga charity dan lembaga kemanusiaan yang bonafide gitu. Lebih gede kelolaannya bahkan dari yang resmi kalau digabungkan. Amilin wal mu'allafah. Mu'allaf itu ada dua. Ada orang kafir yang diharapkan keislamannya, boleh itu dikasih zakat. Dan mu'allaf yang kedua itu orang jahat, kalau dikasih uang zakat jadi bager. Mantamul, bangkawarah begitu. Ini perlu diberi zakat nih supaya lindek hatinya, supaya lungguh, kasih zakat. Setelah dikasih zakat, wah jadi sebut ke masjid. Wah baiklah ke masjid nih. Dan menang zakat iya gitu. Maka orang seperti itu hatinya yang lemah perlu penguatan, boleh dikasih zakat. Tapi di zaman Umar mu'allaf ini hampir dihilangkan. Karena Umar mengatakan kita sudah kuat, Islam sudah kuat menguasai, tidak perlu lagi ke mu'allaf seperti gitu. Maka jatah mu'allaf itu diprioritaskan ke fakir miskin dan lain sebagainya. Kalau sekarang masih ada orang yang lemah hati dengan indomie dan beras masuk agama lain ada. Banyak. Nah, mu'allaf seperti itu umat Islam yang lemah iman atau orang kafir yang diharapkan masuk Islam boleh dikasih uang zakat. Atau jeger zolim, tapi kalau dikasih uang dia lindek, kasih dia bager ya, jadi kasih dia zakat. Mu'allafah qulubuhum. Wa fi riqab budak sahaya yang mau merdeka di kita nggak ada. Maka itu otomatis dicoret, tidak ada budak sahaya sekarang. Ada juga budak angon ya, tapi bukan mustahil. Wal gharimin, para penghutang yang dililit hutangnya. Ya. Di Sudan itu ada semacam statement orang kaya pengusaha kalau dia hutangnya banyak dapat zakat juga. Pengusaha tapi hutangnya banyak karena tetap dia masuk kategori gharimin. Di Arab Saudi orang yang ngeridit mobil untuk keperluan kerja sehari-hari itu dapat zakat. Karena mobil itu kebutuhan dasar, kebutuhan pokok mencari nafkah, maka yang menghutang mengambil mobil itu gharimin. Kalau di kita gharimin Toyota, gharimin Innova. Ya, kalau gharimin Alphard saya yakin mungkin nggak ada, jarang ya. Gharimin itulah, gharimin kendaraan untuk kerja itu dapat zakat. Tapi lagi-lagi tadi lihat situasi dan kondisi. Kalau di lingkungan itu misalkan fakir miskin lebih dominan, ya yang begitu mungkin bisa dipertimbangkan kembali. Orang yang dililit hutang, baik itu orang kaya atau orang miskin, tapi dia dililit hutang, dia dapat berhak mendapatkan dari zakat yang dikumpulkan oleh kaum muslimin. Gharimin wa fi sabilillah, dan orang-orang yang ada dalam fisabilillah, dakwah fisabilillah. Tapi bukan bangunannya, madrasah bukan bangunannya tapi gurunya. Madrasah bukan bangunannya tapi siswanya. Siswa santri, ustadznya, kemudian pengajarnya kasih dari zakat. Jadi fisabilillah itu dakwah tapi orangnya yang tafarruq, yang fokus mencari ilmu, maka santri backup dengan zakat. Ya. Para pengajarnya backup dengan zakat, itu namanya fisabilillah. Zaman sekarang, kalau dulu fisabilillahnya jihad. Jadi dari uang zakat itu backup juga
jihadnya kaum muslimin melawan orang-orang kafir dan musuh Islam. Yang terakhir wabnus sabil. Ibnu sabil adalah orang yang musafir perjalanan kehabisan bekal. Tapi sangat disayangkan zaman sekarang ibnu sabil itu banyak yang ngaku-ngaku. Kamu sih dia ibnu sabil, kamu sih ibnu sabil. Waduh ini mesti tahu sekarung gitu maksudnya. Atau saya sudah sekarung ke mana-mana ibnu sabil. Nah itu perlu diverifikasi. Kalau ada orang ngaku ibnu sabil, lihat kondisinya, verifikasi sedikit, kamu dari mana, asalnya mana, kemudian hubungi apakah betul ini keluarga Anda apa. Kalau memang dia betul ibnu sabil, terputus dari perjalanan, kehabisan bekal dalam suatu misi yang tidak maksiat, berikan dia. Nah, ada sedikit masalah sebelum kita tutup. Ada pertanyaan kepada ulama, apakah orang miskin yang tidak sholat diberi zakat? Ulama mengatakan tidak perlu. Tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia fakir miskin, bisa saja supaya mudah-mudahan hatinya tertarik mau melakukan sholat. Gitu. Jadi kalaupun diberi di sana ada celah bahwa orang ini diharapkan kalau dikasih maka dia akan mau sholat gitu. Sekalian didakwahi tadi. Sekalian jadi agama ternyata memperhatikan saya. Ternyata agama itu hartos karawas. Nah itu boleh. Tapi kalau dia tidak mau sholat, menolak sholat, maka sebagian ulama berpendapat jangan dikasih ke orang miskin seperti itu. Jadi kalau diprioritas miskin yang sholat kasih lebih dulu prioritas, miskin yang tidak sholat nanti kalau ada sisanya atau apanya silakan dikasih. Itu saran dari ulama. Memang di fikih zakat tidak ada, tapi ada pertanyaan dari murid-muridnya kepada ulama tersebut, bagaimana kalau si miskin itu miskin yang tadi tidak sholat ataupun dia berbuat maksiat, ahli maksiat, maka sebaiknya itu diberikannya kepada miskin yang terhormat, miskin yang soleh. Itu lebih utama, jauh lebih penting ketimbang miskin yang ahli maksiat. Selebihnya silakan kalau ada pertanyaan mungkin bisa japri ataupun bisa ngobrol sehari-hari lah, karena saya di sini juga sampai hari Sabtu karena Imarat masih UTS jadi belum bisa pulang juga, masih ngawas dan sebagainya. UTS ujian. Bintang masih saya. Bintang belum. Jadi kampus-kampus yang yang bercorakan ke Arab-Araban memang sekarang lagi pada UTS. Ya, seperti Libya lagi semesteran juga, kemudian Imarat juga masih semesteran. Ya mudah-mudahan insya Allah barangkali ada yang ditanyakan lebih detail, silakan baca makalahnya, bisa di-share dari Pak Dokter, bisa juga mungkin japri ataupun bertanya juga disilahkan selama waktunya luang. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dalam kajian ba'da Ramadan, ba'da Idul Fitri dengan lebih semangat dan lebih fresh lagi. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.